Kali ini saya akan berbagi pada Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Balik lagi, saya bukan pendeta, juga bukan seorang teolog. Apa yang saya sampaikan di sini, tujuan saya adalah mari kita mengkritisi diri kita sendiri. Apakah benar kita ini mengaminkan setiap firman yang kita baca? Ya dan amin. Sehingga kita akan menjadi kuat dan semakin mengerti kehendak Tuhan, dan kita tidak akan gampang goyah. Baik, pada kali ini kita akan bersama-sama membahas arti cukup dalam doa Bapa kami. Dan itu menurut saya hal yang luar biasa yang saya dapatkan. Baik, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 5 hingga ke-15. Biar kita baca satu perikop ya, biar jelas gitu. Akan saya bacakan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena kebanyakan kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya ulang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Nah, dalam arti cukup, kenapa? Saya akan mengulas judul ini. Kenapa? Kenapa Tuhan hanya mengajarkan kita untuk cukup? Padahal Tuhan kan maha kaya, punya segalanya. Tapi kenapa? Itu yang menjadi permenungan, menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saya. Dan pergumulan, kenapa sih Tuhan memberikan kita semua orang cukup? Nah, dalam pergumulan tersebut secara tidak sadar saya juga pas ketemu sama teman-teman ya, ngobrol-ngobrol, ada sebuah kiasan yang mohon maaf sebelumnya saya susah untuk cari penggantinya. Dan gojekan candaan ini itu menjadikan saya mengerti akan arti cukup. Singkat hidup, singkat ceritanya,
Cukup itu seperti celana dalam. Maaf ya sebelumnya. Saya belum mendapatkan pengganti kata-kata itu. Begitu kata-kata itu sederhananya, tapi saya membuat saya jadi ngerti itu. Celana dalam yang selalu kita pakai, siapa yang ngerti? Siapa yang bisa merasakan enak dan tidaknya? Hanya kita sendiri yang merasakan. Kita nggak bisa ngomong bahwa orang lain tuh kayaknya enak dan tidak. Kita juga nggak tahu. Yang tahu adalah diri kita sendiri, karena itu sesuatu yang hakiki dan pribadi menurut saya. Nah, singkat cerita, dalam cerita celana dalam ini menggambarkan kebutuhan kita yang hakiki, yang bisanya hanya kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang merasakan enak dan tidaknya. Nah, bagaimana jika kita pakai celana dalam yang kekecilan? Ada orang yang tahu? Tapi kita yang merasakan, yang pakai, ketika kita pakai celana dalam yang kekecilan, rasanya ada yang nyepit sana, nyepit sini gitu ya. Rasanya nggak nyaman sama sekali. Dan orang lain juga nggak tahu. Ketika kita ngomong sama orang, dia kayak biasa-biasa saja, tapi kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman sama sekali. Sangat mengganggu kehidupan kita. Kembali lagi, siapa yang tahu? Siapa yang merasakan? Kita sendiri. Demikian juga ketika kita pakai celana dalam yang kebesaran. Bisa bayangin kan? Rasanya ada yang dilewer sana, dilewer sini. Kok rasanya ada yang kayak mau lepas gitu, gimana gitu ya. Nah, pada saat kita merasakan itu, apa yang terjadi? Kita jadi tidak nyaman. Dan orang lain tidak tahu. Kita yang merasakan. Nah, pada saat kita pakai celana dalam yang kebesaran dan yang kekecilan, ya, kita sendiri menjadi seperti orang aneh. Kenapa? Gerak sikap kita nggak akan fokus, seperti ada yang ganggu terus. Nah, saudara, kalau kita pakai celana dalam yang pas, yang cukup, kira-kira apa ya yang terjadi ya? Nyaman? Menurut saya juga enggak juga. Kan kita nggak pernah bilang kalau kita pakai celana dalam yang cukup, kita bilang nyaman, nyaman, nyaman. Nggak mungkin. Enak. Kita nggak pernah ngomong, wah enak sekali, saya pakai celana dalam enak sekali. Kenapa? Kata-kata nyaman, enak, nikmat gak pernah terucap. Bahkan gak pernah kebayang di kita. Nah, disinilah sesuatu yang hebat yang saya dapatkan. Karena pada saat kita pakai celana dalam yang cukup, yang pas, kita tidak pernah mikir lagi. Ya. Kita nggak pernah mikir, bahkan kita nggak merasa, nggak mikir lagi kalau kita tuh pakai celana dalam. Karena sudah bukan masalah lagi. Jadi saya bisa gambarkan kalau cukup itu ternyata luar biasa arti cukup itu. Kita nggak perlu mikir, ya tetap kerja semua kita lakukan aktivitas. Tapi kita tidak perlu mikir lagi, kita tidak perlu, ya sudah nggak jadi beban, tidak ada masalah. Cukup membuat kita
tidak masalah. Nah, dalam konteks ini saya berpikir juga kembali, karena dalam yang kekecilan sama dengan kita juga makanannya, makanan hidup kita. Karena makanan itu kan bisa terdiri banyak hal dalam kita ya, ada fisik dan psikis kita. Kalau itu terlalu kecil, ya kita juga repot, hidup itu repot, sangat repot, mengganggu. Yang standar saja kita nggak bisa melakukan, nggak bisa memenuhi. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita semua. Demikian juga kalau kita ini pakai celana yang kebesaran, ya mungkin kita kaya, mungkin ya, kaya kebesaran, besar. Makanan itu untuk kehidupan kita cukup besar. Tapi ada rasa yang dilewer sana, dilewer sini itu, seperti contohnya, kita korupsi. Ya, kita dapat banyak makanan untuk jasmani dan rohani kita tuh merasa bangga, merasa gaya. Tapi kita masih mikir, nek ketahuan suatu saat terbongkar bagaimana? Kita nggak tenang, nggak nyaman. Artinya kita masih mikir. Demikian juga kalau kita mendapatkan rezeki karena mencurangi orang lain. Kita masih mikir. Nanti besok kalau ketahuan gimana ya? Terus kalau sudah saya curangi ini, itu sudah saya curangi, siapa lagi yang saya mau curangi ya? Masih berpikir terus. Nggak nyaman. Nah, disitulah saya memahami luar biasanya arti cukup dalam doa itu melalui gojekan yang saya sama teman-teman. Saya nggak pernah berpikir tadinya, tapi karena pergumulan itu menjadikan saya tersambung dengan apa yang saya pertanyakan dalam kehidupan saya. Apa sih, kenapa sih Tuhan mengajari doa untuk meminta kehidupan kita, makanan kita cukup? Saya yakin Bapak Ibu dan saudara semua, bukan hal yang sederhana untuk menjelaskan. Tapi dari situ pun saya jadi paham kenapa toh orang kaya susah masuk ke surga. Tapi maaf sebelumnya, bukan berarti Tuhan tidak mengharapkan atau tidak memberikan kesempatan untuk kita kaya. Tuhan memberikan kesempatan kaya, tapi kaya yang bagaimana? Itu juga saya jadi ngerti arti kenapa orang kaya susah masuk surga, lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum. Perumpamaan itu seakan nyambung. Karena cukup membuat kita tidak mikir. Karena cukup kita merasa hidup itu kok enak, enteng. Karena tidak perlu mikir lagi. Dan disitulah kita pasti akan merasakan sukacita dan kita akan bersyukur atas apa yang kita terima. Tapi kalau orang kaya itu punya potensi yang berbahaya. Bisa menyebabkan orang tinggi hati, merendahkan orang lain, sombongan. Dan itu sebetulnya akan memicu banyak hal yang tidak disenangi oleh orang lain juga. Jadi, luar biasanya. Orang yang kaya susah masuk surga, ya karena mungkin untuk rasa merendahkan diri, itu sulit sekali. Saya tidak tahu ya cerita
tidak tahu persis maksudnya tentang arti lubang jarum. Tapi kalau saya baca di beberapa referensi bahwa lubang jarum itu adalah seperti kota yang punya benteng dan setiap jam tertentu, misalnya udah sore, itu ditutup pintu gerbang utama dan yang boleh masuk itu hanya lewat lubang yang kecil dan itu katakan lubang jarum. Dan betapa susahnya seekor onta masuk melalui lubang jarum itu. Dia harus merunduk, dia harus jalan mungkin sambil ya ngesot-ngesot, dipaksa-paksa, didorong-dorong, dan itu sulit. Tapi lebih susah orang kaya karena suruh merunduk, suruh jalan yang ya ngesot dan sebagainya tidak mungkin karena harga dirinya lebih tinggi, keangkuhannya jadi lebih tinggi. Sekali lagi, Tuhan juga berkenan pada orang yang kaya. Tapi kaya yang diberkati Tuhan tuh ya kaya yang tidak mikir apa yang dia dapat sesuai dengan jalan Tuhan. Dan luar biasanya dalam doa ini Tuhan mengajari kita cukup. Artinya apa? Setiap manusia diberi hak yang sama. Kita berhak dan layak untuk hidup. Cukup. Cukup itu datangnya dari Tuhan yang mengajari kita melalui doa Bapa kami. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan kita tambah mengerti. Mungkin ada ya cerita-cerita yang sama, tapi yang penting adalah bagaimana kita kembali lagi. Mari kita kritisi pemikiran kita, hati kita terhadap firman Tuhan. Sampai kita benar-benar menemukan ya dan amin. Karena ya, amin, dan bisa saya lakukan dan saya ngerti, itu membuat iman kita akan semakin kuat, tidak tergoyahkan, dan tidak akan kemana-mana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua selalu cukup, supaya kita semua tidak mikir. Shalom.